zaman aku sekolah penerbangan sampai benar-benar dinyatain lulus dan berseragam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syafira Rizky Nurlinsya dalam channel Syafira Firmansyah. Untuk ngelanjutin video di sebelah, kalian udah nonton belum? Wajib nonton dulu ya video-video di sebelah tentang kriteria dan persyaratan masuk AFSEC. Nah, di sini aku bakalan ngebahas dari zaman aku sekolah penerbangan sampai benar-benar dinyatain lulus dan berseragam, sampai benar-benar kerja di lokasi kerja di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ini dari awal aku sekolah penerbangan ya. April 2016 kan aku lulus SMA. Terus sekitaran bulan Mei 2016 gitu aku ikut salah satu lembaga sekolah penerbangan di Makassar. Singkat cerita, udah ngikutin beberapa materi gitu. Akhirnya awalnya kan aku maunya praktek lapangannya itu di Makassar aja gitu, karena takut nggak diizinkan sama orang tua kalau misalnya harus keluar Makassar gitu. Tapi karena tinggi aku kan, kalau untuk cewek aku udah termasuk tinggi sih. Waktu itu aku tinggiku 165 atau 166 gitu. Jadi aku direkomendasikan untuk OJT di luar Makassar. Ditempatin lah aku di Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur kan. Aku OJT di situ per Desember 2016. Aku mulai OJT di situ kan Desember akhir kayaknya kan. Nah, mulailah OJT di sana sampai bulan kedua aku OJT Januari. Aku ada info nih, ada cerita lucu sih. Sampai pernah ditipu tahu kan, karena orang maksudnya masih polos-polos banget kan ya, namanya orang dari kampung gitu kan. Ada info nih, tapi nggak tahu kenapa info lokernya itu info loker AFSEC. Dari dulu kan zamannya BBM ya, belum, maksudnya WA belum terlalu ini, dari broadcast BBM gitu. Tahu kan broadcast nggak sih? Ada yang ngirim tuh di salah satu AFSEC Halim Perdana Kusuma gitu kan. Kita kan beberapa kenal kan sama AFSEC sana. Nah, dikasih tahu tuh, nih Dek, mau daftar AFSEC nggak gitu, katanya gitu. Lah, AFSEC apa Kak? Coba dulu aja deh, katanya gitu. Ini ada ininya nih, persyaratannya nih. Nah, katanya langsung ke HRD Soekarno-Hatta di Terminal 1 gitu kan. Langsung bawa surat lamarannya ke situ. Jarak dari Halim ke Soekarno-Hatta itu lumayan coy. Bagi kita yang dari orang kampung gitu kan, itu rasanya jauh banget. Dan sementara kita di sini nggak punya kendaraan apapun, sama sekali nggak punya kendaraan, jadi kita mengandalkan Grab dari Jakarta Timur ke Soekarno-Hatta itu 100-an lebih, mau 200 lah gitu. Aku bertiga sama temanku kan ke Soekarno-Hatta nih. Sampai sono cuk kita masuk lah, nanya-nanya HRD Angkasa Pura di mana ya, gini. Nah, sana nih gitu. Masuklah kita kan di lantai 2 kan, naik. Ada kayak resepsionisnya gitu kan. Pak, mau daftar AFSEC katanya gitu. Diginiin nih, ini ya Neng, Angkasa Pura emang mau ngebuka lowongan pekerjaan, tapi nggak sekarang. Pun kalau misalnya ngebuka, itu tuh daftar awalnya itu lewat online dulu, nggak langsung ngebawa lamaran kayak gini. Aduh, ketipu gila, udah jauh-jauh, udahlah kita belum kerja kan. Itu bener-bener itu tuh nyisihin duit buat sewa pulang balik Grab doang. Ya Allah, gimana ya, tinggal lagi tadi situ kan. Ini gimana nih, katanya gitu. Ya udah, nggak apa-apa, kita pulang aja kan. Yang penting kan kita udah dapat informasi. Selang beberapa minggu gitu ya. Nah, bukalah tuh, alhamdulillah buka kan. Aku sampai ke warnet karena itu pendaftarannya online. Pendaftaran awalnya tuh nggak langsung kayak masukin berkas gitu, nggak. Jadi kayak cuman masukin nama, domisili, sama tempat tanggal lahir, gitu aja gitu. Terus beberapa hari kemudian ada infonya, ternyata aku sama temanku yang satu nih lulus, satu nggak lulus. Nah, 2 orang nih aku disuruh ke Soekarno-Hatta untuk ngebawa berkas lamaran aku gitu kan, untuk konfirmasi ulang gitu kan. Per Januari akhir gitu
kesana lagi lah aku. Nah temanku ini yang kan tadi cuma berdua kan yang lulus kan. Nah yang pertama ini dia mundur, mungkin karena kayak nggak diizinin kerja di sini kan, maksudnya kerja di kampung aja gitu. Jadi aku sendirilah tuh kesana. Di situ tuh kita langsung ngumpulin berkas, langsung dites. Jadi tes di sini nih, tes pertamanya tuh kita bawa berkas, terus dicek. Kalau ada satu berkas yang nggak ada, suruh mundur lagi, lengkapin lagi gitu. Lengkapan berkas, udah maju lagi, disuruh maju beberapa langkah gitu. Langsung tes tinggi badan dan berat badan. Maju lagi tuh kita langsung tes buta warna. Kalau udah lulus di situ, maju lagi untuk tes mata minus atau enggak ya kan. Udah gitu, maju lagi tes PBB, baris berbaris kan, baris berbaris. Setelah itu baru interview personal. Jadi kita ditanya gitu, interview ya seputaran inilah. Interview awal itu cuman sebagai kayak tentang kita, tentang domisili kita di mana gitu, kenapa mau kerja di sini gitu, kenapa mau, maksudnya masih ada pekerjaan lain, kenapa mau di sini. Jadi kayak tentang alasan-alasan kalian aja gitu, kenapa kalian mau kerja di perusahaan ini gitu. Kita tuh nggak langsung ditanya kita lulus apa enggak. Jadi kita harus nunggu email. Jadi peraturannya itu kalau kita dapat email untuk lanjut ke tes selanjutnya, berarti kita lulus dong. Dan kalau nggak dapat email berarti kalian gugur. Sampai aku nelpon ke mama gitu ke kampung, kayaknya aku nggak lulus deh gitu kan. Lah kata mamaku, enggak, percaya deh, percaya kamu pasti lulus gitu kan. Aku udah patah semangat duluan nih, soalnya teman-temanku udah pada dipanggil, udah dapat email, sedangkan aku belum. Ternyata aku ikut gelombang selanjutnya. Dan pada saat itu persyaratannya tuh nggak harus memiliki SKP kan. Beruntung banget kan aku. Sekelas info, aku pas sekolah penerbangan itu nggak ngambil jurusan AFSEC karena waktu itu belum ada jurusan AFSEC. Jadi aku ngambil jurusan airline staff. Jadi sama sekali nggak punya lisensi basic AFSEC ya. Nah masuk Februari, alhamdulillah aku dapat email nih. Sampai aku gimana ya, nggak nangis sih, maksudnya sampai terharu gitu kan. Situ bener-bener aku sendiri, kesana kemari sendiri, bener-bener ngandelin, maksudnya di rantauan itu sendiri. Ada beberapa sih temanku yang teman sekolah penerbangan aku kan, yang dia baru OJT tapi dia penempatannya di Soekarno-Hatta. Tapi maksudnya kalau ke tempat tesnya gitu bener-bener aku sendiri, naik Gojek sendiri gitu, karena aku bener-bener nggak tahu lokasi Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu gede coy, nggak kayak satu terminal gitu doang. Itu tuh ada 3 terminal, gede banget ya Allah. Terus ada beberapa kantor juga. Februari dapat konfirmasi email untuk mengikuti psikotes. Nah di psikotes ini sama kayak lokasinya yang tadi, masih sama. Di psikotes ini kalau nggak salah itu tes tertulis ya, ada soal bahasa Inggris, ada soal matematika, ada terus bahasa Indonesia ada, terus ada ini aku lupa ya namanya ya, tapi biasanya disebut dengan kayak orang-orang biasanya nyebutnya kayak tes koran gitu, nggak tahu sih, kalian cari aja di Google gitu, tes koran gitu. Jadi kayak benar-benar selebaran gede. Terus di situ tuh ada angka-angka doang gitu, angka-angka. Kalau nggak salah itu dijumlahin apa gimana ya, aku juga lupa sih waktu itu. Alhamdulillah aku lulus. Tes selanjutnya pemantapan untuk tes baris berbaris. Di hari yang sama itu kita tes pemeriksaan untuk ada atau tidaknya bekas tindik atau tato di tubuh kita. Jadi waktu itu ya, nggak tahu ya kalau misalnya sekarang gimana, cuman waktu itu benar-benar kita dimasukin dalam satu ruangan per 3 peserta kan, 3 peserta masuk terus keluar lagi. Nah aku 3 orang nih masuk. Di dalam udah ada orang dari pihak angkasa puranya yang nungguin, tapi cewek-cewek ya, nggak ada cowok sama sekali, nggak ada cowok. Jadi di dalam itu kita disuruh buka baju tapi nggak bugil, kita cuma nyisain beras sama CD. Nah, jadi kita dimajuin satu, kayak kamu satu maju gitu, terus kayak bener-bener nggak langsung dicopot gitu, jadi kayak cuma diliatin diangkat udah tutup lagi gitu. Jadi nggak dipegang sama sekali ya, jadi kayak nggak ada unsur pelecehan sama sekali. Karena aku nggak pernah bertindik dan bertato,
Pernah bertato tapi yang 1 menit bisa hilang yang dikasih air. Jadi aku lulus karena dulu waktu letting aku ada program pelatihan Paskas, program pelatihan kayak militer gitu kan di Paskar Jakarta Timur kayaknya deh. Itu bener-bener digembleng, bener-bener dari segi waktu makan, dari segi waktu tidur, bener-bener diatur gitu. Jadi itu pelatihan kedisiplinan ya, pelatihan kedisiplinan. Kita diajar sejak dini sebelum berseragam kita harus disiplin gitu kan. Dan itu standar pelatihannya itu ya bener-bener kayak militer. Kita dikasih seragam yang bener-bener seragam orang sana kan, dikasih botol minumnya, sampai botol minumnya tuh bener-bener kayak orang gimana ya, wajib militer gitu loh. Botolnya kayak dari plastik gitu adalah. Nanti aku bakalan cantumin foto aku gimana hitamnya, gimana dekilnya aku pada saat di sana ya. Nanti bakalan aku cantumin. Di situ dijemur, di apa, tapi bener-bener dekil banget gitu. Sampai akhirnya bener-bener penempatan lokasi kerja itu per bulan Mei 2017. Panjang banget kan, dari Januari sampai Mei. Jadi itu kita kebanyakan nunggu konfirmasi emailnya gitu loh. Enggak, ada yang kelupaan. Nih, sebelum penempatan lokasi kerja, kita itu disekolahin, karena kita tadi kan perekrutannya kan tidak diwajibkan untuk memiliki lisensi basic. Jadi ada beberapa yang udah memiliki lisensi basic kan, dan ada juga beberapa yang belum. Nah, jadi kita itu disekolahin di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Kita disekolahin di sana dan ngikutin ujian negara. Baru kalau misalnya udah dinyatain lulus, baru deh tadi penempatan lokasi kerja. Tapi alhamdulillah aku lulus. Jadi bagi kalian yang ngerasa pantas-pantas saja gitu, nggak pernah bertindih, nggak pernah bertato, sehat fisik dan jasmani, dan nggak pernah macam-macam gitu, ya udah daftar aja. Nah, itulah tadi pengalaman aku mulai dari sekolah penerbangan sampai akhirnya aku lulus, sampai akhirnya tes lulus dan benar kerja gitu kan. Itu tadi beberapa singkat ceritanya gitu sih gitu. Kalau masih ada pertanyaan, kalian tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap aku upload video. Salam dari aku, Syafira Rizky Nurulisya, dan sampai jumpa.